Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia. Sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Yesus, hanya Kau yang layak layak berkuasa, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia, berikan kemuliaan bagi Yesus, Raja mulia. Kau buktikan kasih padaku, ubahkan diriku yang dulu. Sekarang ku berubah bawa kasih-Mu dalam dunia, dalam mereka meninggikan-Mu. Siapa yang berkuasa? Allah yang berkuasa. Sekali lagi, memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku sinar bagi-Mu. Oh,
berkuasa, hidupku pun memuji, membesarkanmu, segenap hatiku sinar bagimu. Kau Allah berkuasa, hidupku memujimu. Kau Allah berkuasa, hidupku. Lebih dahsyat lagi. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memujimu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun membawa mereka menyembahmu, meninggikanmu, segala berkuasa, hidupku pun memujimu, membesarkanmu, segenap hatiku bersinar bagimu, segenap hatiku bersinar bagimu, segenap hatiku bersinar bagimu, 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 bagimu. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Apa kabar hari ini? Minggu ini luar biasa. Tuhan Yesus tetap luar biasa, amin. Kasih dan setianya dari dulu sampai selama-lamanya, amin. Terima kasih Bapak yang baik. Kami janji pagi hari ini kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Lewat hidup kami yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu selalu nyata bagi kami, Tuhan Yesus. Karyamu indah bagiku.
bawaku erati. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang dan hirau. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Saya jemput Bapak Ibu bantu berdiri. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku
You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and you deserve the glory. Katakan ini lebih dahsyat lagi. Come on. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Once again, you are worthy of it all. Worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things. Katakan sekali lagi, day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night, day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. Far from you are all things, and to you are all things. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari yang bersuka cita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berikan dia kemuliaan, berikan dia tepuk tangan yang paling meriah untuk satu-satunya Raja yang memerintah, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus. Ku terhubung dengan selalu itulah dasar hidupku yang berjalan atas. Ku terhubung dengan selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atas. Terhubung dengan selalu
Shakanaralamo. Hiralababa Bakanaralabaya Shakanaralabar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 
Biar terus Tuhan, kami tetap terhubung sama surga. Kami tetap sepakat dengan Tuhan. Kami sepakat dengan semua keputusan Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan kami akan sepakat dengan semua firman Tuhan yang akan terus diberitakan sampai kepada ujung-ujung bumi. Supaya amanat agung yang Tuhan inginkan tercapai, terjadi, terrealisasi di muka bumi ini dalam nama Yesus. Dan hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan kami percaya itu tidak ada yang akan kembali dengan sia-sia. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan dengan darah Yesus setiap kami. Dan kami percaya Tuhan yang sama juga yang akan menguduskan dan memberkati setiap yang mengikuti secara online dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Semua kita yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, sepakat katakan amin. Sebelum duduk boleh kasih tos kanan kiri, siap untuk menerima firman Tuhan hari ini. Amin. Ya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Coba lihat kanan kirinya, apakah betul-betul wajahnya yang sudah luar biasa? Wajah-wajah yang diberkati, oh iya betul. Ada senyum, ada ucapan-ucapan, ada perkataan-perkataan yang keluar. Ih kamu cantik sekali hari ini, kamu ganteng sekali hari ini, puji Tuhan. Ada yang ngaca, ya gak apa-apa. Untuk meyakinkan bahwa dirinya cantik hari ini. Ya, hari ini terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan untuk saya boleh membawakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas semua anugerah dan karunia yang Tuhan kasih. Hari ini tema kita berfungsi atau terlupakan. Mari sama-sama kita buka dari ayatnya di Matius 5 Bapak Ibu. Saya percaya semua kita yang ada di ruangan ini pasti rata-rata sudah pernah membaca ayat ini. Jadi sudah tidak asing. Apa perikopnya? Garam dunia dan terang dunia. Amin ya. Saya bacakan buat setiap kita dari ayat 13 sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Padahal garam itu rasanya asin, ternyata bisa juga jadi tawar. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat berikutnya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah Tuhan. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat Matius 5 ayat 13 sampai 16, Yesus sedang menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita semua, yang pertama adanya identitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Apa identitas kita menurut dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 adalah sebagai garam dan sebagai terang untuk dunia ini. Itu identitas kita. Dan ternyata bukan hanya sampai di situ saja kita punya identitas sebagai garam dan terang, tetapi kita juga harus punya fungsi. Sebagai garam fungsinya apa? Sebagai terang fungsinya apa? Karena ada juga sesuatu yang mungkin garam kalau sudah tidak asin lagi, artinya tawar,
sudah tidak berfungsi. Lampu jika dinyalakan ternyata tidak nyala, artinya putus, sudah tidak berfungsi. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya yang punya identitas sebagai garam dan terang, apakah sudah berfungsi? Ya. Itu dia buat setiap kita menjadi perenungan kita hari ini. Mari kita lihat, jadi maksudnya gini, garam dan terang itu bukan hanya sebagai simbol saja. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, harus kita tahu fungsi garam apa, fungsi terang apa, dan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, ketika kita tahu kita punya identitas, aku garam dunia, aku terang dunia, tapi kita nggak tahu fungsinya, tapi kita nggak berfungsi. Agak disayangkan ya. Mari kita lihat beberapa hal berikut ini tentang garam. Yang pertama, garam itu punya fungsi banyak loh. Bisa mengawetkan makanan, bisa membuat masakan jadi lebih berasa, lebih enak, lebih nikmat. Bisa juga jadi bahan untuk fermentasi, bisa juga untuk menyembuhkan luka, banyak hal yang di dalamnya fungsi garam. Ya, bisa juga untuk supaya makanan lebih awet dan gak cepat rusak. Tapi bagaimana jika yang tadi kita baca, jika garam sudah tidak punya rasa, jika garam sudah menjadi tawar. Secara ilmiah saya pelajarin kenapa garam bisa tidak asin alias tawar. Adanya kontaminasi atau pencampuran. Maksudnya gini, garam yang tercampur dengan tanah, debu atau zat lain bisa kehilangan rasa asinnya karena komposisi NaCl-nya berkurang. Tuh. Terkontaminasi atau adanya pencampuran. Secara ilmiah kenapa garam tidak asing lagi? Udah gak berguna. Yang kedua, adanya kelembapan berlebihan. Garam yang terlalu lama terkena udara lembab bisa menggumpal dan mengalami perubahan struktur sehingga rasa asinnya tidak terasa optimal. Lama-lama jadi tidak asing, lama-lama jadi tawar. Pertanyaannya, bicara tentang kontaminasi, bagaimana kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan kita? Apa yang sudah mengkontaminasi setiap kita selama kita hidup sampai hari ini? Yang membuat akhirnya kita sebagai anak Tuhan lupa dengan identitas kita bahwa kita adalah garam. Kalau tadi kita lihat di depan, garam itu pemberi rasa, garam itu pengawet makanan, garam itu menyembuhkan luka, garam itu bisa dijadikan bahan untuk jadi fermentasi dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kehidupan kita jika kehidupan kita sudah terkontaminasi dengan dunia, jika kehidupan kita sudah terkontaminasi dengan lingkungan, jika kehidupan kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, jika kehidupan kita sudah terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Hati-hati, kehilangan rasa. Jadi gak asin lagi, gak berguna lagi. Karena kita sudah terkontaminasi. Sama, kenapa garam bisa tidak asin? Secara ilmiah adanya kontaminasi di sana. Adanya pencampuran di sana dengan debu, tanah dan lain sebagainya. Hilang NaCl-nya, berkurang. Kelembapan berlebihan. Sesuatu yang lembab Bapak Ibu berjamur biasanya ya. Berjamur lama-lama busuk, buang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kerohanian kita? Bagaimana? Apa yang membuat akhirnya kita berjamur, busuk, sehingga apa? Udah nggak ada lagi fungsinya. Yang akhirnya kita bisa terbuang dari setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karya Tuhan dalam hidup kita. Kepekaan kepada Tuhan udah nggak ada lagi. Karena apa? Adanya kelembapan yang berlebihan. Adanya sesuatu yang kita biarin berlebihan terjadi dalam hidup kita dan kita nggak ada tindakan di dalamnya. Mari kita cek and recheck hari ini kehidupan kita. Sebagai garam, sudahkah itu terjadi dalam hidup kita? Yang memberi rasa, punya
efek yang luar biasa tadi yang kita udah sebutkan, mungkin masih banyak lagi kalau kita kulik apa fungsi garam. Lalu bagaimana dengan fungsi kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Kalau sudah terjadi kontaminasi, kalau sudah terjadi kelembapan yang berlebihan, sama seperti garam, udah gak berguna. Rasa asinnya sudah tidak ada. Next. Oke. Pertanyaannya bagi setiap kita. Apakah hidup kita sudah memberi rasa atau justru hambar dan tidak berdampak? Matius 5 ayat 13, garam yang sudah menjadi tawar, yang sudah tidak berguna lagi, tidak berguna menjadi tawar, akhirnya dibuang, terlupakan. Diinjak-injak orang. Kalau kita tadi lihat Matius 5 ayat yang ke-13. Jika kehidupan kerohanian kita sudah sama seperti garam yang tidak asin lagi, seperti garam yang tidak lagi berfungsi, kehilangan rasa, sorry to say, kita akan jadi tawar hati, tawar akan segala sesuatu, enggak punya rasa, enggak punya empati, enggak punya kasih, enggak punya dorongan, enggak punya semangat, enggak punya hal hasrat lagi untuk beribadah, untuk berdoa, untuk mengampuni, untuk berbuat baik, untuk melakukan kehendak Tuhan, udah enggak ada, udah tawar, enggak berguna, dibuang, terlupakan. Kok si itu udah enggak ada lagi ya? Kemana ya? Oh iya, bukannya dia sering ada di gereja, bukannya dia sering ikut, bukannya dia, wah terlupakan. Mungkin ada tawar hati terjadi dalam hidupnya. Ada sesuatu akhirnya dari tawar hati itu dia merasa oh ya udah gak berguna lagi. Udahlah biarin aja, udahlah biarin. Toh juga mereka juga nyakitin aku, toh mereka juga ya udahlah terkontaminasi hidupnya. Dengan keadaan, dengan lingkungan, sakit hati, kecewa, segala macam. Hati-hati, hidupmu tidak berguna lagi, terbuang, terlupakan. Akan ada generasi-generasi baru akhirnya yang Tuhan munculkan untuk apa? Pengganti dirimu, pengganti kita. Kalau kita sudah menjadi tawar, kita udah gak berguna, kita terbuang, kita terlupakan. Tenang, Tuhan gak tinggal diam di situ. Akan Tuhan munculkan generasi-generasi baru yang hidupnya lebih kuat lagi, yang hidupnya terus diperbaharui sama Tuhan, yang mau dalam Tuhan supaya tidak menjadi tawar. Tetap punya rasa, tetap punya kepercayaan kepada Tuhan apapun yang sedang dihadapi. Enggak gampang tawar hati, enggak gampang kecewa, enggak gampang hilang rasa, tetapi dia konsisten di dalamnya menjadi anak Tuhan seperti garam yang punya efeknya banyak, yang punya fungsinya banyak. Itu dia. Yang kedua, mari kita lihat lagi selain garam tadi, adalah tentang terang. Fungsi terang membantu kita melihat, memberi kehangatan, menjaga kehidupan tumbuhan, dan mengatur waktu tubuh kita dan penunjuk arah. Tanpa terang dunia akan gelap, dingin, dan sulit untuk adanya kehidupan. Ya, kalau kita gelap. Kalau kita mati lampu, kita langsung cari lilin. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa terang. Atau minimal kita flash, ya. Kita buka ini untuk menunjuk arah jalan. Kemana nih, ke dapur untuk ngambil lilin. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kehidupan kita sebagai anak Tuhan, identitas kita yang tadi pertama, jadi garam, kedua jadi terang. Nah, pertanyaannya, sudahkah hal itu terjadi dalam kehidupan setiap kita? Mari kita baca dari Matius 5 ayat yang ke-15. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang terang, Yesus mau bilang sama kita, kalau kita jadi anak Tuhan, kalau kita sudah jadi terang, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, berfungsilah sebagai terang bagi dunia ini, tapi
jangan bersembunyi. Kalau tadi dibilang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kalau kita sudah jadi terang, jangan bersembunyi. Tunjukkan karena melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam fungsi kita untuk menerangi. Bukan untuk bersembunyi. Kalau kita yakin punya identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai terang, jangan bersembunyi dari dunia ini. Muncul, bukan untuk sebagai kesombongan, bukan untuk sosokan, tapi lihat salah satu fungsi terang sebagai penunjuk arah. Bapak Ibu, dunia sedang mengalami hal yang tidak baik-baik saja. Lingkungan sekitar kita banyak yang kita lihat kejadian demi kejadian. Hal-hal anak-anak muda yang kehilangan arah, semua keluarga-keluarga ada yang mengalami namanya broken home. Segala sesuatu, lalu bagaimana dengan kita? Membiarkannya saja? Tinggal diam, tidak melakukan apapun, tidak berfungsi. Sebagai anak Tuhan sebenarnya menjadi terang, jangan bersembunyi, jangan malu, jangan takut untuk kita tampil. Hampiri mereka, bawa mereka kembali kepada Tuhan, tunjukkan arah jalan yang tepat kepada mereka yang kehilangan arah. Jangan cuek. Kalau kamu ada di kantor, Roh Kudus ingatkan sesuatu untuk teman di sebelahmu, doakan dia minimal. Kalau kamu ibu-ibu rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, ketika kamu sedang beraktivitas, ibu-ibu sedang beraktivitas, Roh Kudus ingatkan sesuatu, doakan. Kalau kita sedang di jalan, lalu kita melihat ada sesuatu yang mungkin ini tidak benar, doakan. Kalau ada sesuatu yang kita lihat di keluarga kita, di teman dekat kita, atau siapapun yang kita kenal, lalu dia menyimpang dari firman Tuhan, tegur, jadi terang. Balik, bilang balik kepada arah yang tepat, jadi penunjuk arah. Jangan biarkan mereka tetap dalam kegelapan, lalu fungsinya kita sebagai terang apa? Kalau kita tidak menjangkau mereka, kalau kita nggak tampil di mereka, tapi kita bersembunyi saja, malu, takut, aduh gengsi, aduh nanti gimana, jangan. Mulai sekarang bangkit, harus jadi terang. Buat siapa aja Bapak Ibu. Karena Yesus ada di muka bumi ini saat itu, karena Yesus lahir di muka bumi ini untuk semua orang. Kita pun sebagai garam, kita pun sebagai terang untuk semua orang. Jangan milih-milih. Aku mau jadi garamnya buat di sini aja, aku jadi terangnya buat di sini aja, enggak. Untuk semua orang. Saat ini dunia butuh rasa dari setiap anak-anak Tuhan. Saat ini dunia butuh terang dari anak-anak Tuhan. Saat ini sedang terjadi banyak tawar hati, tawar kasih. Hari-hari ini sedang kegelapan, sedang terjadi di mana-mana, kita tahu. Lalu kita yang ada di ruangan ini, ada berapa orang nih? Lebih dari 30 orang, lebih dari 40 orang, lebih dari 50 orang. Kalau bersatu hati jadi garam, sesuatu terjadi. Kalau bersatu hati jadi terang, sesuatu terjadi. Jangan tunggu, jangan tunda. Kalau kita tahu identitas kita sebagai garam, kalau kita tahu identitas kita sebagai terang, do something supaya perubahan terjadi. Ya. Jangan abai, jangan tunda. Jangan bilang hidupku baik-baik aja, keluargaku baik-baik aja, pekerjaanku baik-baik aja, pelayananku baik-baik aja. Good. Tapi coba keluar sejenak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ada yang tidak baik-baik aja. Ada yang butuh pertolongan Tuhan. Lewat siapa? Lewat kita sebagai garam. Lewat siapa? Lewat kita sebagai terang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, harus tahu hari ini identitas kita semua sebagai garam. Identitas kita semua sebagai terang. Bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai orang-orang yang Tuhan mau utus untuk berfungsi. Kalau sampai hari ini kita belum berfungsi secara maksimal atau kita belum pernah berfungsi, masih ada waktu dan kesempatan. Sebelum Tuhan panggil kita pulang.
Yuk. Jadilah terang untuk penunjuk arah bagi kegelapan yang sedang terjadi di sekitar kita. Bagi anak-anak muda, ya, bagi generasi-generasi, bagi keluarga-keluarga, bagi siapapun Bapak Ibu. Mereka butuh terang, mereka butuh rasa yang udah lama hilang. Mereka butuh hari ini ada kasih yang baru. Mereka butuh hari ini ada jangkauan dari setiap kita untuk bilang, ayo ada Tuhan Yesus yang mengasihi kamu. Ayo kembali kepada rancangan Bapa. Ayo kembali kepada panggilan kudusnya Tuhan. Ayo lari. Ayo sama-sama dengan saya, ayo sama-sama dengan aku, ayo sama-sama dengan komunitas aku, ayo sama-sama kita, ayo sama-sama. Supaya mereka yang tadinya kehilangan rasa, mereka yang tadinya salah arah, adanya Bapak Ibu Saudara dan kita semua, mereka terselamatkan. Satu jiwa diselamatkan, sorga bersorak-sorai. Kesaksian Bapak Gembala minggu lalu. Disaksikan kepada kami di lantai 2, aku cuman, Tuhan, Bapak Gembala udah 1 jiwa nih Tuhan. Wah Lasma, wah Tuhan, aku ngebatin, Bapak Gembala udah 1 jiwa. Enggak, aku juga harus Tuhan. Di mana, kapan, aku nggak tahu. Tapi aku mau tampil sebagai garam. Aku mau tampil sebagai terang. Karena 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Jangan sampai ada penyesalan. Selagi ada waktu, kerjakan. Amin. Lihat kanan kiri, jangan tunda, bilang. Jangan tunda. Jangan tunda, ya. Jangan bilang jangan tunda di sini, iya, nanti sampai di luar tetap bilang pada diri sendiri, jangan tunda. Amin. Jangan tunda, jadi garam, jadi terang bagi dunia ini. Amin. Oke, jangan dulu dah bagi dunia mungkin terlalu gede ya. Bagi lingkungan lah dulu, di pekerjaan, di RT, RW, ya kan? Di kampus, ya kalau aku sih online ya. Jadi ya gitulah. Atau di mana pada saat lagi naik kendaraan umum. Nah, kadang tuh ada sesuatu tuh Tuhan taruhkan orang di sebelah kita, orang di depan kita. Ada. Kayak kemarin kami naik apa namanya itu ya? Kereta. LRT atau MRT lah itu namanya. Kami naik, terus ada sesuatu di depan aku, ada perempuan, terus aku kayak sesuatu ditaruhkan Tuhan. Pas aku bilang, Tuhan nih Mbak di depan aku kenapa? Terus Tuhan tuh kayak bilang gini, kan mulutnya komat kamit. Kok dia komat kamit ya Tuhan gitu. Ada apa ya gitu. Terus Tuhan jangan bilang gini, dia sedang membaca firman-Ku. Terus aku, wow, terima kasih Tuhan ada pemberitahuan seperti itu. Kalau dia komat kamit, dia baca mantra kan peperangan kita, ya kan. Kita bisa langsung, wah darah Yesus dari, wah enggak. Tetapi Tuhan bilang, dia sedang membaca, aman terima kasih Tuhan. Tidur lagi aku kemarin, karena jauh perjalanannya kemarin lumayan 1 jam lebih. Tapi itulah fungsi kita. Yuk, dimanapun kita berada, ingat identitas kita sebagai pertama, garam. Yang kedua, terang. Ayo. Ya, itu identitas kita sebagai anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sembunyikan terang yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Jangan disembunyikan tetapi tampil bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk suatu hal kesombongan, tetapi kita mau bilang, terang tidak disembunyikan, terang yang disembunyikan tidak berfungsi. Jadi kita harus bersinar, bukan bersembunyi sebagai penunjuk arah supaya tidak terlupakan. Jangan orang akhirnya tidak mencari kita karena kita nggak pernah tampil. Akhirnya mereka lari kepada apa? Hal yang tidak benar dan terjadilah kebinasaan dalam hidup mereka. Dan kita cuma dengar kabar, ya cuman gitu doang kita. Ya sayang ya kok berfungsi. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sembunyikan terang yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Tampil. Apa yang harus kita lakukan? Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan dengan aku sebagai garam? Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan sebagai aku menjadi terang di dunia ini? Mulai dari mana Tuhan? Siapa Tuhan? Yang orang-orang yang Tuhan kirim ke aku, orang-orang yang kehilangan rasa, Tuhan ini aku, utus aku Tuhan. Supaya Tuhan jadikan aku garam, Tuhan jadikan aku terang, aku berfungsi. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Amin. Pertanyaannya buat kita, apakah terang kita sudah terlihat atau justru kita sembunyikan? Bapak Ibu, kalau kita ingin berfungsi, terang kita tidak kita sembunyikan. Kalau kita ingin berfungsi, terang kita tidak kita pendam sendiri, kita simpan sendiri. Tetapi jika itu terjadi, kita belum berfungsi sebagaimana mestinya sebagai anak Tuhan. Tetapi kalau kita tahu, kita oh ya aku sebagai garam, aku sebagai terang, aku harus berfungsi. Ayo kerjakan dari sekarang, kerjakan starting from today. Jangan tunda-tunda lagi. Waktu Tuhan udah semakin dekat. Kalau kita belajar kitab Wahyu bersama Ibu Gembala setiap hari Selasa. Udah banyak hal-hal yang dinyatakan, udah banyak hal-hal yang Tuhan sampaikan supaya kita tetap berjaga-jaga. Supaya ketika sangkakala terakhir berbunyi kita semuanya terangkat, rapture. Atau kita pulang ke tempat yang tepat, Bapa di sorga, ke rumah Bapa di sorga. Bukan ke rumah yang lain. Udah ada nih hal-hal nih yang diberikan Bapak Ibu Gembala sebagai kita tuntunan dalam hidup kita. Fungsikan hal itu. Aktifkan hidup kita sebagai garam dan terang. Jangan pendam. Jangan egois. Banyak orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Untuk apa? Untuk satu hal. Keselamatan terjadi bagi jiwa-jiwa. Yang ketiga. Tadi kita udah ngomong berfungsi sekarang. Hidup yang berfungsi adalah hidup yang memuliakan Allah. Coba kita baca lagi ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu Saudara kalian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan hendaklah terangmu bercahaya supaya perbuatan baikmu dilihat semua orang. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik setiap kita, maaf, itu bukan untuk kita dapat sebuah pujian. Tapi biarkanlah perbuatan baik setiap kita akhirnya membuat orang lain melihat hal itu dan mereka terbuka hatinya dan ikut sama-sama kita untuk memuliakan Allah. Artinya biarkan perbuatan baik setiap Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk cari pujian, tetapi ketika kita bersaksi, ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan orang lain melihat, biarlah itu menjadi sesuatu kesaksian dalam hidup kita supaya orang lain ketika melihat mereka pun akhirnya bilang, wow keren ya, kenapa bisa begitu Lasma, kenapa bisa begitu Valen, kenapa bisa begitu Wines. Oh iya, karena aku mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kesaksian, bukan mencari pujian orang lain, bukan mencari pujian manusia. Tetapi biarlah ketika sesuatu perbuatan baik kita karena terang tadi itu dilihat banyak orang, orang lain yang belum mengenal Tuhan mengikut kita. Mengikut kemana? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi mari ya, fungsikan hidup kita mulai hari ini dan seterusnya sebagai orang-orang yang udah dikasih sama Tuhan identitas yang tepat. Identitas kita sebagai garam, identitas kita sebagai terang. Ternyata identitas kita juga perbuatan baik kita harus diketahui semua orang supaya orang-orang yang melihat itu juga melakukan perbuatan yang baik dan sama-sama dengan kita memuliakan Allah. Artinya terjadi penuaian jiwa-jiwa yang Bapak Ibu sering doakan. Supaya bangku-bangku di gereja Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa jadi garam. Supaya banyak pertobatan Tuhan bagi anak-anak muda jadi terang. Supaya keluarga-keluarga Tuhan dipulihkan ya Bapak, lakukan perbuatan baik. Apapun yang kita doakan Bapak Ibu, kembali lagi pada diri kita. Sorga iya mendengar doa kita, tapi doa dan usaha itu menjadi bagian kita. Ayo jangan tunda, ayo sama-sama
dengan komunitas KTB, dengan keluarga, ya, dengan teman, dengan siapapun. Ayo, kita mau bilang, yuk jangan egois, jadi garam. Yuk jangan egois, jadi terang. Yuk jangan egois, biar hidup kita memuliakan Allah. Bukan hanya kita aja, tapi kita bawa rangkul orang-orang yang kehilangan arah. Jadi terang, jadi penunjuk arah bagi siapapun yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Ayo, mereka butuh yang namanya rasa kasih, rasa yang ada dalam hidup kita yang udah Tuhan kasih dalam hidup. Apa yang kita udah terima, apa yang udah kita rasakan, kasih Bapa, kesempatan dari Bapa, kita udah ngalamin sesuatu hal yang dari Bapa, dari Tuhan Yesus, bagikan itu kepada orang lain. Jadi saksi, menjadi kesaksian bagi mereka. Sehingga mereka pun boleh melihat, mereka juga boleh mengenal, mereka juga boleh mengalami, mereka juga boleh merasakan kasih yang sama lewat kesaksian Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua. Amin. Penutup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita ke penutup, mari semua tim musik. Kita adalah garam dan terang. Tapi jika kita tidak berfungsi, kita akan terlupakan. Dunia tidak akan tahu siapa Kristus jika kita tidak menunjukkannya lewat hidup kita. Mari kita hidup dengan fungsi yang nyata, dengan memberi rasa, menunjukkan arah, dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini waktu dan kesempatan ambil keputusan yang tepat dalam hidup kita. Kita mau bagaimana? Mau jadi garam atau mau jadi garam yang sudah tawar? Come on. Kalau kita mau jadi garam yang punya banyak fungsinya, yuk jangan mau kalah. Kita sebagai anak Tuhan, jangan mau kalah sama garam. Garam aja punya banyak fungsinya, garam aja dipakai sama manusia. Kita bagaimana? Ayo jadi terang, lampu aja digunakan sama manusia untuk jadi penerang. Kalau kita nggak ada lampu, nggak ada penerangan, susah dalam kehidupan. Jangan kalah sama lampu. Jadi terang, terang Kristus yang ada dalam hidup kita, ayo gunakan. Pakai itu untuk orang-orang di sekitarmu yang sedang mengalami namanya kegelapan. Dan biarlah setiap hidup kita ketika sudah jadi garam, ketika sudah jadi terang, kita berfungsi untuk memuliakan Allah. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Boleh angkat lagu yang tadi? Biar menjadi perenungan kita. Sudahkah kita menjadi rasa bagi orang yang di sekitar kita? Rasa kasih Yesus, rasa yang manis, atau rasa yang pahit Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau rasa yang tawar? Biar jadi perenungan setiap kita. Sudahkah kita jadi terang bagi orang di sekitar kita? Bagi keluarga kita? Atau terang itu kita sembunyikan, kita egois, kita malu. Kita gak mau orang lain juga mengalami terang itu. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai mereka binasa oleh karena keegoisan kita. Sudahkah hidup kita memuliakan Allah? Mulai hari ini, ajak keluargamu, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak orang tuamu, ajak anak-anakmu memuliakan Allah. Kalau Yosua bilang, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau ya Bapa, kami dan seisi rumah kami jadi garam. Kami mau Tuhan, kami dan seisi rumah kami jadi terang. Kami mau Tuhan, kami dan seisi rumah kami untuk hidup memuliakan Allah sampai selama-lamanya Tuhan. Yes Lord. Amin. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Amin, amin. Selamanya. Mari bawa hidup kita. Mari bawa hidup kita kepada rancangan Tuhan. Mari bawa hidup kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Bawa hidup kita supaya dituntun sama Tuhan sampai selama-lamanya.
hidupku Tuhan. Amin Yesus. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku, katakan selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembah. Amin. Selamanya ku menyembahmu. Haleluya. Shikinara baba karabaya shakanara lamo. Hiara baba karababa karabara labara 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 shakanara lamo. Hiara kanara baba karabaya she. Kura baba baba baba. Tuhan, biar kami mulai hari ini punya Tuhan kesadaran, ada identitas yang Tuhan kasih. Kami harus sebagai garam untuk memberi rasa atas dunia ini yang sudah menjadi tawar. Kami harus tampil sebagai terang untuk dunia yang penuh dengan kegelapan. Biar kami terus hidup memuliakan Allah Tuhan. Syakara baba bakara baba bakara barala barala mo. Syakara baba 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 bakara. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, haleluya. Kirala bakara baba baba. Shakara lamo, kirala lamo yashe. Karaba karaba ya shakara baba baba baba. Shakara baba 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 baba. Yes Lord. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa, ini kami Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Biar kami terus punya Tuhan kerinduan menjadi garam, menjadi terang, dan terus hidup kami hanya memuliakan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, semua gak ada yang kebetulan. Tapi kami percaya Tuhan lagi mau ngomong sama setiap kami. Ayo kembali kepada identitas setiap kita. Ayo kembali kepada panggilan kudusnya Tuhan dalam hidup kita. Ayo jangan lari. Ayo jangan berhenti. Ayo kalau kamu merasa lelah, kalau kamu merasa capek, minta dukungan teman-teman, minta dukungan Bapak Ibu Gembala, minta support kepada mereka, kepada komunitas yang ada engkau ikuti. Ayo, ada keluarga rohani yang akan mendukung setiap kita kalau engkau capek. Kalau engkau mungkin merasa satu kebosanan, hari ini putuskan dalam nama Yesus. Hari ini biar setiap kita sadar, setiap kita boleh kembali bahwa Tuhan sedang bicara sama setiap kita. Ini waktunya sudah sangat-sangat singkat. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ayo, mulai hari ini kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga jiwa-jiwa yang tadinya binasa dapat diselamatkan. Oleh karena kita berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai garam, sebagai terang, dan sebagai orang-orang yang suka memuliakan Allah. Agar kesaksian hidup kita, agar fungsi kita boleh membawa Tuhan, orang-orang yang ada di luar Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, mengenal Tuhan, dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dalam hidup mereka. Sehingga kami tidak akan melihat banyak yang binasa, tetapi kami boleh melihat banyak penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, biar kiranya semua kami boleh hari ini
mengambil keputusan yang tepat untuk kami berfungsi sebagai anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Terpujilah namamu, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Semuanya bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semuanya sudah menerima amplop persembahan. Coba dicek amplopnya ada satu atau ada dua atau cuma satu. Kalau masih satu boleh ke Kesia nanti dikasih. Sambil mempersiapkan persembahan mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, saya percaya terang-Mu sudah ada di dalam kehidupan kami, maka dari itu mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan, berkatilah persembahan kami, biarlah Tuhan yang membalaskannya sampai 100 kali lipat ganda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil persembahan, Bapak Ibu memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Selain memberikan secara onsite, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan secara online melalui beberapa aplikasi yang kami miliki, yaitu BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan juga OVO yang sudah tersedia di screen Bapak Ibu sekalian. Kami terus mengundang Bapak Ibu juga untuk hadir dalam doa Zoom setiap pagi dan malam yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk pengajaran Kitab Wahyu akan diadakan tanggal 14 November di hari Selasa. Mohon maaf ada kesalahan informasi. Untuk minggu ini pembelajaran Kitab Wahyu ditiadakan karena Ibu Gembala sedang pergi keluar kota. Untuk yang berulang tahun minggu ini, saya mau panggilkan ada wedding anniversary dari Daniel Pandapotan dan juga Tanya, boleh maju ke depan. Satu lagi pengantin, pasangannya nggak datang, Mas Boim. Mas Boimnya nggak ada, boleh maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Boleh geser ke kiri 5 langkah, ke kanan 5 langkah. Oh enggak ya? Ya, ada yang berulang tahun juga hari ini, minggu ini. Ya. Oh, Ethan. Ya, silakan. Mari kita mengarahkan tangan kita memberkati, mendoakan. Bapa di surga, kami berdoa memberkati rumah tangga Daniel Pandapotan Simorangkir bersama dengan Tanya Tahir. Kasih anugerah Tuhan melimpah atasnya, diberkatilah rumah tangganya, diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah buah kandungan mereka. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka hidup mandul, namun Tuhan memberikan keturunan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka berdaulat, berotoritas memenuhi muka bumi ini dengan kasih sayang dan menjadi terang dan garam dalam kehidupan mereka, melalui kehidupan mereka di tengah masyarakat, baik dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan, juga serta di dalam komunitas. Kasih anugerah Tuhan melimpah memberkati apapun yang diusahakan dikerjakan.
dibuat berhasil dan beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat. Ya, selamat. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya ada pengumuman Natal yang akan disampaikan oleh Ezra dan juga Narada. Silakan Bapak-bapak. Oke, kali ini shalom semuanya. Kali ini kita berbeda, kita akan mengumumkan berdua dari divisi acara. Divisi, betul ya? Betul. Oke, untuk Natal tahun 2025 GB Provision dengan tema dan subtema Natal, hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan subtemanya keluarga memancarkan terang Kristus. Ayatnya ada di sudah tersedia di layar. Habis itu untuk tanggalnya boleh saudara Narada mungkin. Oke, tanggalnya di tanggal 21 Desember 2025. Bukan 2024 ya, udah lewat. Bukan, udah lewat. 2025. Kalau 2026 juga kejauhan. Iya, 2026 juga Iya, kejauhan. kejauhan 2025. Untuk waktu jam 3 sampai jam 5. Jam 5. Itu acaranya. Oke. Habis itu ada Christmas dinnernya jam berapa, Nah, Bro? jam 7. Jam 5 sampai jam 7. Betul. Betul. Di mana lokasinya? Di Superhouse Satrio, tepatnya depan Lotte Mart Kuningan. Oke, Super House. Betul Om, sebelum ambasador kalau dari arah Tanah Abang ke arah Kokas, itu dia. Sebelah kiri pokoknya. Betul. Betul. Apalagi nih? Oke, untuk kombinasi ini warna Tema untuk warna Natal ya? Warna Natalnya. Nah ini saudara Bapak Ibu bisa lihat kombinasinya adalah gold, chino, kaki, BW itu apa ya? Oh black and white. oh bro, oke maaf. Oke itu ada inspirasi outfit pria dan outfit wanitanya. Nanti mungkin decknya ini bisa dikirim ke jemaat ya. Oke, ada sistem tabungan dan konsumsi. Jemaat diharapkan menyetorkan tabungan berapapun jumlahnya dan menginformasikan nama ke seksi dana supaya tercatat untuk kebutuhan konsumsi. Bro Narada? Yang sudah lunas menabung 350.000 mendapatkan tiket dari panitia. Tiket ini wajib dibawa pada hari H untuk ditukarkan ke meja registrasi. Seperti yang minggu lalu dibicarakan sama ketua kita, Kak Lasma. Ya, oke. Untuk selanjutnya ada informasi tabungan Natal 2025. Boleh next? Itu. Oh itu dia. Mulai periode menabung mulai 12 Oktober berarti itu hari ini berarti. Iya. Sampai 14 Desember total waktu 10 minggu. Jumlah yang ditabung per orang itu 350. Jika dibagi rata selama 10 minggu, setiap hari cukup menabung 35.000 per kepala. Bagi yang sudah mengikuti dari tanggal 28 September senilai 29.000 per kepala tetap diteruskan. Nah, ini setiap minggu naik terus ya? Betul. Betul. Ini kayak ini ya, kayak enggak usah. Oh, iya. Kan per minggu gitu. Betul, Ya, per minggu. nabung kan per minggu. Betul. Jadi naik terus. Jadi 3,5. Nah pertanyaannya udah nabung belum? Kita, puji Tuhan belum. Belum. Segera. Akan ya? Segera. Langsung. Langsung. Kalau kayak Isra katanya bayarin gue katanya. Enggak. Biaya hidup besar. Curhat. Oke. Selanjutnya kita perhatikan beberapa, ini dia nih, ini yang paling penting. Datang wajib tepat waktu. Kenapa? Karena terbatas tempatnya. Karena kita setelah acara kita, tempat itu akan dipakai juga. Jadi ini penting nih, wajib tepat waktu datangnya. Betul. Oke, yang kedua. Tidak membawa makanan atau minuman dari luar. Kenapa, Sra? Ya peraturannya begitu. Gitu. Karena kan itu kan kita tempat orang kan, masa Iya, bawa minuman? iya, nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi. Yang ketiga, pastikan sudah terdaftar. Ini kalau nggak terdaftar, nggak bisa masuk pastinya. Betul. Jadi wajib untuk terdaftar Daftar. dan ya bayar. Bayar.
Ya kalau nggak masuk. Ya kalau nggak bayar nggak masuk. Nggak masuk. Di luar aja ya. Boleh, Iya. tapi di parkiran boleh gitu. Boleh suara-suara samar-samar aja gitu. Yang keempat, Yang keempat, nah anak usia 1 sampai 5 tahun gratis. betul. Berarti Yang kayak kita enggak. oh enggak. Kita bukan 15 tahun. Ya, Kita pernah 1 sampai 5 tahun, tapi dulu tahun 90-an. Oh iya oke. Iya. Kalau sekarang udah enggak. Oke. Oke, habis itu selanjutnya. Selanjutnya selesai. Oke, see you there. See you there. Semangat, and Tuhan God Yesus bless you. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bagi berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Yesus kami menyatukan hati kami ya Bapa. Bersepakat pada siang hari ini ya Tuhan Yesus berdoa khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ya Bapa. Diberkatilah kami percaya Tuhan. Indonesia ada di hatimu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan. Indonesia begitu banyak anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Yang berdoa senantiasa bagi bangsa dan negara. Di rumah-rumah mereka, di keluarga-keluarga menyatukan hati kami masing-masing ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan. Penyertaan Tuhan juga dahsyat dan luar biasa atas bangsa dan negara kami. Terutama bagi pemimpin bangsa kami dari presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Dan kami percaya roh takut akan Tuhan senantiasa menyertai pemimpin-pemimpin kami. Dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Dan menjalankannya dengan kejujuran dan tanpa korupsi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau menyertai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Untuk kemajuan bangsa kami di mata dunia ya Bapa. Di mata bangsa-bangsa Indonesia menjadi berkat di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk sawah, ladang, tanahnya yang ada di bangsa kami. Engkau memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hasil kelautannya, hasil buminya kami percaya semua dalam penyertaan Tuhan. Dan pelimpahan atas berkat-berkat hasil bumi ini kami percaya menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan daripada seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, udara di Indonesia juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri atau apapun, flu A, flu B, varian COVID kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan, membersihkan semua virus udara yang ada di udara yang kami hirup Tuhan. Karena kami tahu udara yang kami hirup adalah berkat yang daripada Engkau. Dan kami menikmatinya dengan free ya Bapak, dengan gratis Tuhan. Kami tahu Tuhan. Ini semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan kesehatan bagi kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu di seluruh Indonesia ya Bapak. Kami percaya gerejamu juga memancarkan kasih Kristus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang boleh melihat ada Tuhan Yesus di dalam gereja. Dan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal kasih Kristus ya Bapa, terutama dari mayoritas bangsa kami Tuhan. Tuhan buka di dalam nama Yesus. Tuhan tunjukkan jalan-jalannya keselamatan yang daripada Engkau ya Bapa di dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang layak disembah, layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala daripada GB Provision ya Bapa. Diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah
keuangan mereka dalam nama Yesus. Penyediaan Tuhan dahsyat dan luar biasa atas Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Terutama di dalam pelayanan mereka ya Bapak, studi daripada Bapak Gembala. Engkau yang memberi kekuatan, hikmat, marifat untuk penyelesaian daripada studi dari Bapak Gembala kami ya Bapak. Diberkati juga Ibu Gembala Tuhan dalam pekerjaannya. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan di setiap langkah hidup ke mereka ya Bapak. Diberkati ketiga anak mereka ya Tuhan. Penyediaan Tuhan juga luar biasa atas Kristi, Samuel dan Sony. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dirindukan mereka Tuhan tahu. Engkau sediakan yang terindah buat bagi mereka semua ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu ya Tuhan Yesus yang ada di Batam Tuhan. Sola Gracia, Cipta Asri Tuhan, kami percaya juga penyertaan Tuhan dahsyat, termasuk juga yang ada di Solo Jebres juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biarlah terang kasih Kristus juga memancar di dalam gereja-gerejamu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh diingatkan kembali akan firman-Mu. Hari ini bagaimana merefleksikan diri kami, apakah hidup kami sudah menjadi terang dan garam bagi dunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami, kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, pelayanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, pekerjaan keluarga. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan supaya kasih terang Kristus itu memancar dalam aspek kehidupan kami terus menerus dan tidak pernah redup ya Bapa, supaya kami menjadi role model, teladan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biarlah kasih Kristus itu kami sebarkan kemanapun kami melangkah, kemanapun kami ditempatkan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan hari ini yang sudah ditaburkan oleh seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, apa yang mereka tabur hari ini kami percaya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Diberkatilah kehidupan mereka, diberikan roh takut akan Tuhan. Biarlah kami sejak dini kakak-kakak sekolah minggu dan kami keluarga juga mendidik anak-anak sekolah minggu untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Bapa. Biarlah anak-anak sekolah minggu terus memancarkan kasih Kristus dimanapun mereka berada ya Bapa, dimanapun mereka bersekolah, dimanapun mereka bermain, dimanapun mereka melakukan aktivitas, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk kode ini utama yang memberikan tempat ini Alliance Room ya Bapa. Engkau juga memberkati kode ini keluarga bersama Bu Inge dan keluarga mereka ya Bapak dan seluruh agensi daripada Alliance. Diberkatilah keuangan mereka, diberkatilah usaha mereka di dalam nama Yesus. Diberkatilah juga kesehatan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Bintoro sebagai pemilik dari Menara Doa. Yang sudah memberikan kami fasilitas Tuhan untuk kami berdoa ya Bapak ke setiap harinya ya Bapak. Diberkati dalam nama Yesus usaha, keluarga dan kesehatan mereka kami percaya ada perlindungan darah Yesus dan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bapak kami juga menyerahkan Tuhan fellowship kami pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati makanan dan minuman yang akan kami santap ya Bapa. Kiranya itu semuanya mendatangkan kesehatan bagi diri kami dan kekuatan bagi tubuh kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk doa Zoom yang diadakan setiap dari hari Senin sampai Jumat. Tuhan juga memberkati yang melayani doa Zoom ya Bapa di dalam nama Yesus. Hikmat, rema, pewahyuan semua Tuhan berikan dalam nama Yesus. Biarlah juga mereka menyaksikan bahwa terang Kristus dan garam di dunia ini sungguh menjadi kehidupan kami yang menjadi gaya hidup kami untuk memancar senantiasa di dalam nama Yesus. Inilah semua Tuhan, doa-doa kami ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kuasa, sukacita, hikmat dan otoritas yang dari Tuhan. Di dalam kasih Kristus Yesus serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya untuk hidup menjadi saksi berfungsi sebagai terang dan garam dunia. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Maranatha. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan
hanya bagi Tuhan.